sebentar. Cari siapa? Mau interview. Kok buru-buru? Oh, enggak. Saya lagi cari Pak Bagas. Udah. Kita berdua nggak bisa dibohongin sama kamu. Udah. Ini apaan sih? Apa isinya? Wah. Hei, kamu ini apa-apaan sih? Berkas kamu ketinggalan di mobil. Jadi aku berencana buat nyusulin kamu, buat ngasih berkas-berkas penting itu, karena aku tahu kalau nggak ada berkas itu, kamu juga pasti akan kebingungan. Capek banget dan harus interview hari ini. Jangan disuruh kan, lumayan adem sih. Bu Vivi, Bu Vivi, kelihatan capek banget Bu, banyak kerjaan ya hari ini? Ya iyalah, ngerjain proposal dari kemarin kan sampai malam lembur, terus setelah di subuh masih nyelesain, tapi ya udah aman kok. Bu, aman kan tapi Bu, jangan sampai sakit loh Bu, sampai lembur subuh-subuh. Kayak gini nih yang bikin aku males, kayaknya nggak butuh calon suami, nggak butuh suami, karyawan aku udah pada perhatian semua sama aku. Emang gila Bu Vivi sampai sekarang masih belum ada calon gitu Bu? Emang kalau aku nggak punya pacar, salah ya? Ya nggak salah sih Bu, tapi cuman ya heran aja kan Bu Vivi tuh wanita karir, udah cantik, sukses. Cantik dari Masa mana? iya sih, Bu? Berantakan Nggak kayak ada. begini tampilannya. Berantakan aja tetap cantik kok Bu. Minta naik gaji nih kayaknya. Enggak kok Bu. Oh, ngomong-ngomong, hari ini kan hari terakhir interview ya Bu ya? Oh ya udah ada berapa? Ya ada lumayan banyak sih Bu, ada beberapa orang yang udah lolos interview. Oh, jadi pengumuman aja hari ini. Terus untuk trainingnya udah disiapin tempatnya? Nah ini saya kurang tahu sih Bu, kan biasanya Bu Vivi yang nentuin gimana training. Ya juga sih yang enggak. Mungkin tim HRD punya ini sih, punya inisiatif lain atau pengen di mana gitu. Aku lagi yang harus nyusun nih. Ya biasanya kan juga Bu Vivi. Putri, kalau kamu emang ada ide atau training yang menurut kamu oke, nggak apa-apa diajuin aja sama aku, nanti aku tinggal revisi aja. Kalau kemarin-kemarin kan pasti tempatnya di itu-itu aja. Mungkin kita pengen suasana lain untuk trainingnya, ya biar pembelajaran dan skill calon karyawan juga benar-benar bisa beda. Gimana? Tapi bentar deh Bu, buat trainingnya itu kita samain kayak yang kemarin, berapa lamanya atau gimana Bu? Kalau waktunya kita sesuaikan. Cuma ada beberapa yang pengen aku ubah sih biar nggak ngebosenin gitu trainingnya. Ya harus ada outbound juga. Terus aku pengen ada ini sih problem solving gitu. Jadi pemecahan masalah dalam suatu tim kayaknya itu perlu juga. Jadi nggak cuma sekedar kita ngasah kemampuan calon karyawan dengan dia teori doang, di kelas doang, kita hadirin profesional trainer, nggak cuma kayak gitu aja. Setuju sih Bu sebenarnya, dan kayaknya seru juga ya Bu ya kalau Udah paham kan kamu arahnya kok, Bu. kemana? Tapi itu pasti butuh tambahan biaya banyak kan Bu? Iya, kalau emang itu oke, nanti aku ajuin deh ke atasan. Kamu yang siapin proposalnya bisa nggak? Oh bisa Bu, kalau Ya masalah proposal tenang aja, nanti saya siapin dan langsung saya kasih sama Bu Vivi. Kamu lihat Pak Umar nggak? Kak Umar, nggak tahu sih Bu, kan seharian ini saya ngurus interview Bu, jadi saya nggak kelihatan sama sekali sama Pak Umar. Udah. Aku tuh saking sibuknya sampai nggak ada waktu buat ngunjungin interviewnya. Aku juga penasaran sih orang-orang yang di interview. Tapi udah menurut kamu oke kan? Udah sesuai standar yang aku minta kan? Ya oke sih Bu, kan nggak semuanya juga saya terima Bu, cuma beberapa bagiannya sesuai kriteria aja. Ya Tapi udah. ngomong-ngomong Bu Vivi ada perlu apa Bu? Kok tumben cari Pak Umar? Ada. Pengen ngobrol dulu sama dia aku. Ya udah pokoknya kamu siapin semua, selesaiin urusan interview, kamu pilih yang terbaik. Nanti tinggal aku cek aja CV-CV-nya lagi. Terus untuk trainingnya kamu urus sesuai mauku aja yang tadi. Jadi aku pengen bener-bener beda dari sebelumnya. Ya biar nggak ngebosenin sih. Aku sebagai pembicara aja
kadang mikirnya ih ini bosen banget kalau trainingnya cuma kayak gitu aja. Jadi aku pengen acaranya kali ini beda. Oh, iya sih, Bu. Tapi kalau emang Bu Vivi sebelum training dimulai mau ketemu sama calon-calon dulu, saya bisa atur jadwal sih, Bu. Kalau Bu Vivi itu pun Iya, udah, juga nanti. ada waktu kosong. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Maksimal sampai sore kan? Ya udah deh, nanti kalau kerjaan aku beres, aku ke tim HRD terus cek siapa aja yang udah lolos. Ya sekedar basa-basi dan pengen tahu langsung orang-orang yang pantas untuk kerja di sini tuh siapa aja. Ya udah kalau gitu aku cari Pak Umar dulu ya. Ya, kalau itu makasih ya, Bu ya. Iya, makasih ya Put. Iya. Sibuk banget apa-apa. Kamu Putri. Aduh, semuanya sekarang harus aku yang bukan kerjaan. Ya ampun dicariin di sini ternyata. Bu Vivi sudah ada informasi kan? Soal apa? Ya katanya sih Pak Bagas bakal datang sama asistennya ke sini. Oh, soal itu. Emang jadi hari ini? Iya, jadi kita akan mendapatkan suntikan dana sekitar berapa miliar gitu. Itu untuk perkembangan kantor kita nantinya, Ibu Vivi. Oh, iya aku sekalian ini mau ngajuin penambahan dana untuk acara training karyawan baru. Aku udah bilang sama Putri untuk buatkan proposal kegiatan yang baru. Karena ya aku pengen beda dari training sebelumnya dengan ya yang cuma pembelajaran, training, formal aja, ngebosenin. Jadi aku pengen nanti ada acara training di luar biar keren lah kayak perusahaan lain. Oke, Ya bukan nggak masalah. sekedar kerennya aja, tapi feedback yang kita dapat juga oke banget. Udah aku pelajarin, jadi aku pengen kayak gitu nanti. Oh ya, ya udah jangan sampai nggak jadi ya soal dana itu. Takutnya ada hal yang mengecewakan terus nggak jadi kan bisa aja. Kita harus selalu berhati-hati Pak Umar. Itu sih yang aku mau bilang sama Ibu Vivi. Takutnya kayak ya sebelum-sebelumnya bikin kesalahan sedikit semuanya batal, ya kan? Ya, jangan sampai kayak gitu. Ya, aku Pak mau Bagas kan bilang orang nih. penting. Mm-mm. Sama siapa? Sama asistennya. Asistennya Iya, nggak tahu namanya siapa. Pak Bagas. Ada orangnya yang gemuk, pendek, Oh, jelek, tahu kan? nggak pernah lihat. Ya, aku cuma tahu. Soalnya kalau udah jelek, namanya ya. kalau udah jelek, pendek, yang mana saya minat ngeliatnya. Ih, kalau bercanda nggak usah kayak gitu deh Pak Umar. Saya kan bakal notice kalau dia yang ganteng-ganteng, badannya keker gitu. Iya. Tadi saya juga udah disinggung sama Putri gara-gara belum punya pacar. Makanya Ibu Vivi itu jangan hanya fokus sama karir, ya. Jodoh mulai. tuh, jodoh itu penting Ya juga. udah gitu. nanti kalau udah saatnya pasti mau gimana pun dipertemukan, percaya deh. Ya kali aja jodoh saya masih ada di tangan orang lain gitu kan. Jadi ya sudahlah saya nunggu aja. Iya. Oh ya, ngomongin masalah dana itu, kira-kira kalau misal nih ya, ada 5 miliar kek atau 7 miliar kek, kira-kira apa nih yang ada di benak Ibu Vivi ini? Selain buat apa tadi? Training? Pengembangan kantor. Ya. Ya ada proyek yang mau saya jalanin sih Pak Umar. Proyek apa emangnya? Proyek untuk kepentingan pribadi kah atau untuk kepentingan bersama? Ya kepentingan bersama. Jadi saya mau adalah bakal saya alokasikan. Yang jelas Pak Umar bakal dapat untung juga. Oke, nggak jadi masalah. Pak Umar, yang penting nanti CV-nya untuk pembangunan tetap pakai CV saya ya. Oh, harus itu ya? Nggak boleh orang lain? Atau pakai punya? Atau gimana? Ya udah, nanti kan banyak proyek. Nanti kita saling berbagi aja untuk proyeknya. Daripada kita pakai punya orang luar, orang-orang kantor sini kan nggak tahu kalau CV itu sebenarnya punya kita. Iya, benar. Ya udah, kita harus manfaatin ini semua. Jangan sampai ada orang lain yang tahu kan. Iya. Kita berdua aja. Ya iyalah. Yang orang lain tahu kan itu CV dari orang ketiga, nggak ada campur tangan dari kita. Jadi ya lebih soft lagi lah caranya. Untuk harga nanti kita sesuaikan. Yang penting jangan sampai terlalu mencolok lah. Tahu kan kasus yang kemarin, proyek yang tiba-tiba hancur gara-gara anggarannya terlalu diambil.
Jangan separah itu. Kita main halus aja. Iya, jadikan yang kemarin-kemarin itu pelajaran buat kita untuk hati-hati ke depannya. Oke? Oke. Yaudah kalau gitu kita atur gimana caranya kita bisa dapat suntikan dana ini. Iya. Yaudah, ayo. Panas di sini. Ya lagi kan, saya mau ke ruangan Pak Umar. Pak Umarnya udah di gerbang gini. Kunci. Biasa, Pak Andi. Ya udah ngapain lewat sini? Lewat situ aja kenapa Pak Umar? Ayo. Pak Umar, Pak Umar kemarin jalan sama siapa? Ah, kamu. Baru lagi ya? Udah. Saya jangan bilangin dibahas. istrinya loh Pak. Kita turun di sini kakak. Aduh. Ternyata masih sepi kantornya. Aku harus ngomongin kawan aku dulu. Kayaknya di sini habis hujan deh, Mas. Ya, yang bilang di sini gak hujan siapa? Emang udah basah kok di sini. Iya, tapi kan tadi soal di perjalanan dari rumah itu masih belum hujan. Tapi menurut kamu gimana? Ini rencanaku buat ini kan aku mau nambahkan dana yang besar buat perkembangan kantor ini kan juga karena menolong kita aja. Kalau ke orang-orangnya di sini kan aku juga pada gak kenal. Jadi ya hitung-hitung bantu temen lah. Ya, yang penting niat baik kamu kan, Mas. Kamu berniat untuk membantu Mas Gita. Apalagi Mas Gita itu kan sahabat akrab kamu. Ya, dengan ada yang kamu ngebantu dana tersebut, aku yakin kok itu pasti sangat membantu buat Mas Gita. Ya semoga aja sayang. Soalnya aku lihat potensi dari kantor ini tuh juga udah bagus lah. Ya untungnya kita ngikutin semua saran yang udah aku arahkan sama dia. Kalau misalkan dia itu salah buat menangani kantornya kemarin juga bisa-bisa jadi bangkrut. Dia hampir kerjasama dengan perusahaan yang suka ya ingkar janji. Setelah dia mendapatkan keuntungan pasti perusahaan yang diajakin kerjasama ditinggalin. Karena aku juga ada pernah pengalaman kan dulu, jadi aku sarankan sama Gita. Tapi untungnya Gita ya ikut dan nurut sama semua omongan aku. Ya udah deh kalau begitu, mending sekarang aku langsung ke sana dulu. Oke, Aku cari kita dulu dah. boleh aku tunggu sini ya? Ya udah gak apa-apa. Takutnya kita nunggu lama. Ya udah, kamu hati-hati ya, Mas. Mending aku tunggu sini aja kali ya, sambil lihat-lihat aja. Lagi pula juga sebagai nggak tahu sampai kapan. Aduh, ini Mas Bagas sudah jauh banget. Terus dia percuma dong masuk ke dalam kalau berkas-berkasnya dia nggak bawa. Aduh, ini bisa repot nih. Atau mungkin aku harus antar aja kali ya. Tapi dia udah jauh, dia udah masuk. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya semuanya berkas penting juga ada di sini. Jadi mungkin aku coba susulin. Tapi aku nggak boleh lama-lama karena mobil juga kuncinya di bawah lagi. Ya udahlah, aku coba samperin aja. Mas Bagas. Aku udah ya tadi sebenarnya di depan aku bareng sama istri aku gitu. Tapi gimana? Loh, istrinya nggak disuruh nunggu di sini sih, Gas? Dia agak mau tunggu di mobil katanya. Jadi aku di sini pengen mengkonfirmasi aja. Ya udah gak apa-apa, aku udah konsultasi sama istri aku. Hitung-hitung aku bantu kamu untuk soal yang kemarin aku omongin sama kamu soal dana yang bakal aku kasih kantor kamu. Aku sudah sampaikan semuanya sama karyawan aku, Gas. Oh ya udah kalau begitu. Jadi kan kamu rencana juga mengembangkan kantor kamu ini gitu. Dananya juga miliaran kan. Ya Iyalah. aku maunya sih kamu ganti secepatnya setelah kantor kamu udah berkembang nantinya. Aku gak minta ganti uang. Cuman aku minta ganti soal yang aku sampaikan sama kamu kemarin. Ya, hitung-hitung kita bisa jalin kerjasama. Anggaplah kantor kamu bakalan jadi anak perusahaan dari kantor aku, begitu. Itu semua kan nggak merugikan juga kan buat kamu. Ya, enggak, Gas. Itu enggak merugikan sama sekali. Dan aku juga terima kasih sama kamu udah bantuin aku.
Dan kalau kamu kemarin nggak bilang kalau semisal ada salah satu perusahaan yang mau kerja sama, mungkin perusahaan aku udah bangkrut, Gas. Oh, yang aku bilang kalau misalkan kamu terima buat kerja sama kantor yang itu, Iya. ya kita gak usah sebut merek lah. Ya kita cukup tahu aja gitu. Karena aku juga pernah pengalaman dulu. Begitu kantor aku mau berkembang, kerja sama kantor itu, setelah dia mendapat keuntungan, dia gak peduli kantor aku gimana nasibnya. Ya kamu bisa bernasib sama kayak aku kalau begitu. Ya mudah-mudahan pimpinannya juga sesuai dengan omongannya, Gas. Ya udah, sekarang aku pengen keliling-keliling ngelihat kantor kamu seperti apa dan gedung yang mau dibangun seberapa luas. Begitu aja. Gimana menurut kamu? Ya udah nggak apa-apa. Apa mau aku barengin? Ya udah, bareng sama kamu aja gitu. Ya udah, yuk. Soalnya kan untuk proyek pembangunan juga aku juga yang ngurus, selain dana, pekerja semuanya, terus desain juga kan aku juga yang tanggung. Karena aku tahu kalau soal mendesain kan dari sekolah sampai sekarang kamu nggak bisa desain sendiri gitu. Iya, Gas. Ya pelajaran menggambar dulu, kamu nilainya 0 terus. Karena disuruh gambar kucing, kamu Tapi- gambarnya nggak jelas soalnya kan dulu. Ya udah, jangan cerita yang selalu, Gas. Tapi begini, Gas. Aku curiga sama salah satu karyawan aku. Dia kayaknya nggak jujur, Gas, untuk masalah keuangan. Dan aku masih belum menemukan bukti yang akurat untuk nyalahin orang itu. Dan nanti uang dari kamu aku cuma takut dikorupsi sama mereka berdua. Soal itu gampang, nanti aku yang ngurusin, ada caranya sendiri kalau cuma ngurusin soal begituan. Terpenting sekarang fokus ke pembangunan dulu. Oke, sekarang kita langsung cek dulu lah kantor kamu gimana. Aku pengen luar, lihat juga luasannya gimana. Ya udah, yuk. Sebentar. Cari siapa? Mau interview? Buru-buru. Oh, enggak. Saya lagi cari Pak Bagas. Pak Bagasnya lagi sibuk. Kalau ada kepentingan titipin ke kita aja pesan-pesan. Enggak, makasih Mas. Sudah Kalau sampai. gitu, Mbak, tunggu dulu dong. saya ada kepentingan. Gak usah SKSD ya. SKSD. Kamu siapa yang Bagas? Emang ada masalah apa? Saya cuma masuk, saya mau ketemu sama Pak Bagas. Iya, setahu saya kan Pak Bagas orang penting. Masa kenal sama perempuan kayak gini? Kamu atau mau interview, terus mau curi-curi sesuatu di sini? Aduh, gini deh. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin saya asal nyelonong aja. Cuman ini urgent banget, saya harus ketemu sama Pak Bagas. Begini Jadi saya ya. permisi ya. Ini kantor dan nggak sembarangan orang bisa langsung masuk. Semua ada aturannya. Oke? Oke. Tapi sebelumnya saya pengen tahu deh, kalian berdua ini siapa? Ya, kita orang penting di kantor ini. Oke, pemilik kantor ini. Kalau iya, alasannya apa? Kalau bukan, alasannya apa? Ya enggak, kalau emang kalian pemilik kantor ini ya mungkin wajar lah kalian bersikap kayak gini. Cuman kalau kalian tuh cuman sekedar Oh, karyawan. ngerendahin kita nih. Oh, sebenarnya bukan ngerendahin, cuman cara kalian untuk bersikap terhadap tamu. Tamu? Iya, Kamu merasa penting di sini? Hah? kalian nggak lihat? Aduh, siang-siang gini masih ada ya orang seperti kamu ya? Hah? Tujuan kamu apa? Sini bawa Oh, mau interview. Kamu calon karyawan baru di sini. Ya, ini Saya mau barang, baca. ini barang penting saya. Kalian nggak berhak buat baca apapun. Saya permisi. Gak bisa gitu dong. Kalian kayak Sebelum kamu ketemu Pak Bagas, kamu harus ketemu sama kita berdua dulu. Baru nanti kamu ketemu sama Pak Bagas. Mas, Begitu. saya mohon maaf banget, saya nggak bisa ngeladenin kalian berdua. Pak Bagas butuh saya. Saya harus masuk ke dalam. Oh, Pak Bagas butuh orang ini. Kamu siapa emangnya? Kamu siapa ya, Pak Bagas sih? Orang penting ya. Kalian ini kayak preman tau gak sih? Asal todong aja kayak gini saya jadi takut nih. Bentar. Tadi kamu bilang siapa yang Pak Bagas? Saya nggak bilang siapa-siapa yang Pak Bagas. Tapi kalau saya bilang saya istri Pak Bagas, kenapa? Kamu sakit. Istrinya Pak Bagas kayak gini. Ya nggak Kayak mungkin gini? lah. Maksud kamu kayak gini? Ih, terlalu biasa aja tuh Pak Bagas yang punya segalanya. Terus kalau saya biasa aja, kamu apa? Wajar dong saya kayak gini. Dia terus? Iya, kayaknya saya nggak bisa kasih Mbak untuk ketemu Pak Bagas. Gini ya Mbak, sebelum... Kalau Mbak istrinya, kenapa nggak ketemu di rumah? Bohong ya? Aduh, Ada yang disembunyiin. ini saya mulai... Terus saya mau baca ini, kenapa nggak dibolehin? Iya, terus urusan sama kalian apa sih? Saya udah bilang, saya mau ketemu sama Pak Bagas. Saya akan
ngasih semua berkas penting ini sama dia. Ya udah, Ya kamu udah, tinggal lewat kita titipin aja. sama kita berdua Ya udah aja. kayak gini. Kalian berdua ikut saya, temenin saya buat antar Oh sini. enggak. Orang seperti kamu itu apa ya, serasa Iya, datang ke sini udah takutnya. pakai bodyguard kita berdua kayak gitu nanti kesannya. Gini sih, Nah, takutnya ada perempuan gak jelas pengen ngedeketin Pak Bagas. nah iya. Pakai cara kayak begini. Wah, Mbak. Demi apa? Demi cari duit. Nggak cukup ya? Omonganmu udah jahat banget. Omonganmu udah sakit banget, tau gak sih? Oh, bener. Kalau bener, makanya ya kesinggung. Kalau emang nggak bener, ya udah santai aja, nggak usah kesinggung dong. Dari tadi saya udah nahan sabar ya sama kalian berdua. Tapi ternyata sampai saat ini pun nggak ada kata maaf dari mulut kalian. Sorry, kita minta maaf sama kamu. Enggak. Justru kamu yang harus minta maaf sama kita. Karena omongan kamu itu nggak enak dari tadi. Kamu itu datang ke sini sudah nggak bilang permisi, main nyelonong aja mau masuk ketemu sama orang penting. Udah ambil ya kan? aja berkasnya. Sudah sini kamu titipin aja Sekarang biar gini. kita yang ngasih kepada Bapak Bagas. Oke, selesai dong. Sekarang gini deh, kalian bilang saya asal nyelonong. Kalau nggak ada satpam di depan dan saya nggak izin sama dia, saya nggak akan masuk ke sini kan? Saya udah izin sama dia. Mana ini kamu berarti sembunyi-sembunyi bohong. Kamu nggak usah bohong sama kita Yang masuk ke berdua. kantor ini harus pakai ID card. Aduh, Udah. Kita berdua nggak bisa dibohongin sama kamu. Udah. ini apaan sih? Apa isinya? Wah, Hei kamu ini apa-apaan sih? Baru aku sobek satu, mau aku sobek semua. Kamu ini udah keterlaluan tau nggak sih? nggak usah dorong-dorong gitu dong. Ya kenapa? Kamu juga dorong saya? Kamu nih laki-laki, kamu nggak tahu malu ya? Nggak usah berisik. Di dalam lagi ada rapat. Oke, Terus ini gimana? Panas banget. ya udah. Tinggal dibuang aja ke tempat sampah, selesai dong. Saya minta kalian ganti ini semua. Enggak. Udah ya, saya nggak membanyak omong di sini. Kamu udah nggak mau ganti rugi itu semua. Cuman kayak ini juga berkas gak penting. Kalian gila ya? Apaan sih? Heran sama orang ini. Kalian udah kayak preman. Kalian kayak bukan staf karyawan di sini, tahu Iya, nggak sih? kita emang preman di sini. Oh. Baru tahu. Kita Hebat dong. karyawan sekaligus preman di sini. Pantesan selama ini kerjaan karyawan di sini tuh nggak ada yang beres. Kamu Kenapa jangan orang-orangnya sok kayak tahu. kalian? Kamu itu orang luar nggak tahu bener, kinerjanya kita seperti Kamu tahu apa. apa soal perusahaan di sini? Ah, Kau bilang nggak ada yang beres. Kenapa? Kamu merasa tersinggung dengan kerjaan kamu yang nggak pernah becus, kerjaan kamu juga nggak pernah beres, merasa tersinggung. Kamu tuh siapa sih di sini? Soto ya tau. Dari tadi saya udah sabar ngadepin kalian. Saya sebagai tamu, saya juga punya rasa hormat kok. Saya juga punya attitude yang baik datang ke sini juga. Tapi kalian apa sikap yang kalian berikan sama saya? Emang harus ya sopan sama Mbak? Kecuali Mbak tuh beneran istrinya Pak Bagas atau istrinya yang punya perusahaan ini, kita bisa hormat. Tapi masalahnya Mbak bukan siapa-siapa, nggak perlu hilang hormat sama kita. Tapi Ayo kalian, pergi deh. tapi kalian pikir untuk sopan sama orang, kalian harus lihat derajatnya. Iya. Terus kita harus hormat sama yang jauh ada di bawah kita. Nggak ada. Saya nggak mau dengar apapun dari kalian, karena buat saya omongan yang keluar dari mulut kalian itu nggak ada yang baik, nggak ada yang becus juga. kamu Saya cuma minta ganti rugi itu semua, kumpulin itu semua dan kasih langsung sama Pak Bagas. kamu tahu nggak harganya ini cuma 2.000 bisa dapat, ya kan? Apalagi kertas banyak di dalam, kamu tinggal ambil aja nanti. Kamu tahu nggak isi dari berkas itu apa? Tahu nggak? Ya kan kita mau baca nggak dibolehin. Ya terus bisa robek gitu aja. Iya, Barang dong. orang kalian robek seenaknya. Iya. Iya Mbaknya duluan sih cari masalah. Saya nggak bisa. Kalau udah nggak betah, keluar. Ngapain masih berdiri di sini? Udah kamu pergi aja. Nggak boleh masuk. Kamu tahu Pak Bagas tidak mau menerima tamu yang modelannya seperti kamu. Paham? Oke. Saya mau mencoba buat ngomong sabar sama kalian. Saya cuma mau minta pertemukan saya sama Pak Bagas. Karena sebenarnya saya nyusulin Pak Bagas, suami saya, karena berkas. Gak usah diulang-ulang bilang suami ya. Kita nggak Mbak, percaya udah sama zaman sekarang kamu. udah canggih ya. Pak Bagas kalaupun ketinggalan berkas bisa cek di email, bisa print di sini, terus kita tinggal presentasi di sini udah. Memangnya kamu Mau asisten pakai Pak cara Bagas? apa lagi sih? Memangnya kamu orang terdekat Pak Bagas? Memangnya kamu tahu semua? Ya itu logikanya kayak gitu, ngapain ribet kirim kayak beginian nyusahin orang lain. Ini alasan kamu aja biar bisa ketemu Pak Bagas. Mungkin kamu mau nyari Pak Bagas di rumahnya nggak bisa karena ada istrinya, terus kamu diem-diem tahu Pak Bagas ada di sini makanya kamu lari nyari Pak Bagas ke sini. Kasih
kasih sendiri sama Pak Bagas. Kalau kalian masih nggak percaya saya istri dari Pak Bagas, silakan kalian kasih sendiri dan tanya langsung sama dia. Terlaluan ya kalian. Oh, bilang marah dia. Umar, Hah? kita tadi kayak gitu ke orang ngapain ya? Ya biasa lah. Usil banget sih kamu. Aku jadi ikut-ikutan. Ya aku cuma ngikutin kamu aja. Aku ngikutin kamu kali kayak gitu ke cewek tadi. Udahlah, dia itu orang gak penting dan tidak bermanfaat buat kita berdua. Ngapain diurusin? Umar, Apa isinya? beneran ada tanda tangan Pak Bagas di sini. Ya mungkin dia cuman pembantunya, kayak bisa aja kan? Kontrak kerja sama Umar. Waduh, Kalau itu beneran istrinya gimana? dan enggak, aku nggak percaya. Kalau itu beneran istrinya, kamu yang harus tanggung jawab. Aku yang paling depan. Aku nggak ikut-ikut ya. Iya. Terus kalau cewek tadi dendam sama aku gimana? Kamu menakut banget, kayak karyawan baru masuk aja kamu ini. Lagian kenapa kita tadi tiba-tiba kayak orang gila kayak gitu? Aku tuh kesel aja sebenarnya, lagi nggak mood. Makanya tadi kamu cari masalah, aku jadi ikut-ikutan. Nggak mungkin kan dia istrinya Pak Bagas Ya beneran? enggak lah. Kalau sampai itu istrinya Pak Bagas, Ya tamat. nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin, dia itu cuman pembantunya aja. Udahlah, kamu nggak usah Tapi pikirin dia tuh dia, cantik banget, aman. rapi banget gitu. Namanya juga pembantu, bisa aja kan dimodalin sama bosnya. Berpenampilan seperti itu. Kenapa aku lemot gini sih? Udah ayo. Pak Bagas sudah datang. Ya aku nggak tahu. Ini tadi sosokan bilang Pak Bagas sibuk. Ya kan pengalihan biar dia tuh nggak masuk ke dalam. Gimana sih? Ayo ngapain masih dipikirin? Kalau kayak gini kan aku nggak bakal nyusulin. Ini kamar mandi mana lagi? Sinta kok Putri, ada di sini? aku yang kaget kamu kenapa ada di sini? Kerja di sini. Kamu apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu. Ya udah lama banget lah, aku juga nggak nyangka kamu kerja di sini ternyata. Iya udah kerja di sini ya hampir 1 tahunan sih. Kebetulan sih, aku nggak sengaja ketemu sama kamu. Sebenarnya aku mau cari suami aku. Suami kamu kerja di kantor ini juga? Suami aku nggak kerja di kantor ini, cuman sebenarnya aku datang berkunjung ke sini bareng sama suami aku. Kebetulan aku mau ngasih berkas sih sama suami aku, cuman Terus tadi aku udah dikasih berkasnya? Jorok sebenarnya. masalahnya tadi aku lagi ada problem sedikit sama, kalau nggak salah, karyawan di sini, cewek cowok. Kenapa sih? Ya aku nggak tahu lah kenapa mereka bersikap kayak gitu sama orang yang datang ke kantor ini. Padahal juga aku udah sempat izin kok sama satpam di depan, tapi kayaknya mereka nggak percaya dan ngira kalau aku itu asal nyelonong aja masuk ke sini. Bentar, berarti mereka tuh salah paham gitu sama kamu dan ngelarang kamu buat masuk? Ya mau dibilang salah paham juga, kayaknya aku lihat mereka emang punya sikap yang kurang baik deh, Put. Aduh, siapa orangnya? Kamu tahu namanya nggak? Aduh, aku nggak sempet tanya namanya lagi. Cuman yang satu itu, kalau nggak salah lihat tadi aku taunya yang cowok tuh pakai kemeja abu-abu, sedangkan yang perempuan rambutnya panjang tapi kayak dikuncir gitu. Udahlah. Kamu tahu namanya nggak? Kalau cuma ciri-ciri kayak gitu, aku sih kurang tahu sih. Aduh, kalau namanya sih aku nggak tahu ya. Cuman kalau nggak salah yang cowok tadi aku lihat emang pakai kemeja abu-abu gitu. Yang cewek, ya rambutnya panjang tapi dikuncir. Tapi ya udahlah, Put. Aku malas juga buat ngebahas itu. Cuman sebenarnya kalau hal ini nggak ditindaklanjutin, kantor ini juga pasti bisa mengalami banyak kerugian, meskipun hanya sekadar dari sikap, attitude para karyawan yang kurang baik. Takutnya malah kantor ini juga semakin nggak berkembang, Put. Ya bener sih, ya ampun. Kamu jadi ngalamin hal yang nggak berkenan gitu ya di sini, sore ya, Sin. Tapi Iya. emang sih di kantor ini tuh ya namanya satu instansi kan nggak mungkin semuanya bisa bersikap baik ya. Tapi kan aku juga posisinya di sini cuma karyawan biasa. Iya, aku paham kok, Put. Ya cuman kayaknya aku harus bantu untuk menindaklanjuti hal ini deh, Put. Karena berkas yang bakal aku berikan sama suami aku, mereka robek dan mereka sita juga. Atau mungkin kamu mau aku antar aja ke dalam? Berkasnya udah di mana? Berkasnya sih ada di mereka, jadi aku nggak perlu juga masuk ke dalam karena berkas sudah nggak ada di aku. Dan mungkin kamu cuma bisa nganter aku ke suami aku kali. Suami aku, Mas Bagas. Bagas. Aduh, kok aku baru denger ya sih namanya di sini.
Jadi gini Put, sebenarnya bos kamu Pak Gita kan? Iya betul. Nah, jadi Pak Gita itu emang partner dari suami aku. Dia itu sahabatnya, dan kebetulan dengan adanya aku datang ke sini sama suami aku itu, sebenarnya kita itu mau ngebantu perusahaan dari Pak Gita. Aku tahu. Pak Gita tuh memang rencananya hari ini mau ada meeting sama klien yang rencananya itu mau kerjasama dan buat bantu perusahaan. Ternyata itu suami kamu sih. Suami aku Put. Ampun, sempit banget sih dunia. Bisa-bisanya ketemu kamu di sini. Aku juga gak nyangka tahu. Cuman ya, aku nggak tahu deh kenapa niat baik dari suami aku malah berujung kayak gini Put. Ya udah kalau gitu mungkin aku bisa tolong kamu buat ketemu Pak Gita dulu dan nanti kamu bisa langsung tanya Pak Gita. Soalnya kalau siapa tadi suami kamu? Pak Bagas. Mas Bagas. Kamu belum tahu sih Sin, gimana mau ketemu sama kliennya Pak Gita? Gini aja deh Put. Kalau soal itu mungkin nanti suami aku pasti bakal nyusulin aku. Cuman aku pengen minta tolong aja sama kamu satu hal. Iya boleh, minta tolong apa? Untuk masalah tadi, 2 karyawan yang udah bersikap kurang baik, kayaknya kamu harus bantu laporin ke Pak Gita deh. Karena kan aku juga nggak ada hak buat ngomong langsung sama beliau. Jadi mungkin kamu sebagai karyawannya, sebagai bawahannya, aku yakin kok dia pasti bakal ngedengerin suara kamu. Iya, nanti pasti aku sampaikan kok kalau udah ada hal yang nggak beres gini di kantor. Kan juga ngeganggu kenyamanan orang-orang di sini sih. Iya Put, lagian juga aku udah banyak banget ngalami hal seperti ini Put. Jadi aku selalu ikut suami aku kapan dan dimana suami aku untuk ngebantu orang. Dia ngebantu biaya, dana, dan segala macem di beberapa perusahaan. Ya, ada 1-2 lah perusahaan yang memiliki karyawan yang kurang baik juga. Jadi kayaknya kalau cuma hal ini, itu gampang kok bisa kamu sampaikan langsung sama Pak Gita. Makasih ya Sin sarannya, tapi maaf juga kamu jadi harus kena masalah gara-gara kayak gini. Padahal kan niat kamu kesini baik. Udah nggak apa-apa Put, yang penting tolong itu aja ya. Aku mau coba cari dulu suami aku, nanti kamu bisa coba samperin mereka. Kamu nggak mau aku temenin aja, takutnya ntar kamu dapat masalah lagi ya. Kayaknya aman deh Put, aku bisa jaga diri aku kok. Kamu lanjut aja, oke? Oh ya udah kalau gitu, nanti kalau kamu butuh aku atau butuh apapun, tinggal kabarin aku aja ya. Makasih Nomor banyak aku ya. masih yang lama kok. Oke, nanti aku hubungin. Oke, bye. Oke, Sindan. Pak Umar, Pak Umar tadi ketemu tamu yang namanya Sinta bukan? Orangnya kurus, rambutnya panjang. Iya, yang kurus, tinggi putih, cantik. Ada apa? Pak Umar ngelarang dia masuk ke kantor dan buat masalah sama tamu, Pak. Iya. Soalnya dia nggak tahu aturan, main nyelonong-nyelonong aja. Pak Umar itu sebagai atasan seharusnya nggak bisa dong Pak bersikap seenaknya seperti itu kepada tamu. Sinta itu kebetulan saya kenal sama dia itu teman saya dan dia itu istri dari klien yang rencananya mau kerja sama Pak Gita Pak. Kenapa kamu marahin saya sekarang? Iya, Kamu bukan. Ada hubungan teman kah sama dia atau saudara? Iya Sinta memang teman saya Pak, tapi sebelumnya saya mohon maaf sama Pak Umar kalau saya memang terkesan lancang sebagai bawahan Pak Umar untuk berbicara seperti ini. Tapi saya cuma mau mengingatkan aja sih Pak, karena kan sesuai SOP di kantor juga, setiap tamu yang datang ke kantor ini kita harus perlakukan dengan baik Pak, bukan malah kita tuduh yang enggak. Itu kamu sadar ya, kalau kamu tuh cuman bawahan aku di sini. Harusnya kamu itu nggak usah ngasih tahu seperti itu, ngasih arahan yang terbaik, ngomongin SOP lah. Yang lebih lama kerja di sini itu aku daripada kamu. Iya saya tahu Pak, tapi kan saya juga hanya mengingatkan saja. Nggak usah, aku nggak perlu diingatin sama kamu. Ya, kamu tuh nggak pantas ngomong seperti ini, Put. Ya. Mau kamu hari ini berhenti? Kerja dari sini? Berhenti atau enggaknya saya itu kan bukan wewenang Pak Umar dan itu hanya wewenang dari Pak Gita ya Pak. Dan saya dengar-dengar tadi Pak Umar nggak sendirian ya? Iya. Sama siapa? Dia itu nggak terima kalau tadi ada wanita yang kita tegur, dimarahin. Juga ikut nuduh-nuduh perempuan yang tadi yang namanya Sinta itu Bu. Itu namanya Sinta? Itu teman saya Bu. Nah. Dan dia bilang memang ada kepentingan, dia mau ngasih berkas penting sama suaminya. Kok bisa sih Pak Umar sama Bu Vivi malah ngelarang dia masuk dan si Sinta itu namanya siapa? Kamu tahu nggak?
Ya saya juga nggak tahu sih Bu. Nah, Tapi dia tadi bilang suaminya itu namanya Pak Bagas. kamu percaya sama dia? Hah? Ya kan nggak Dari gelagatnya aja dia itu ya kayak yang mau cari alasan aja, cari Tadi tuh muka sebenarnya aja. aku lagi gak mood gara-gara ada kerjaan aku yang hancur. Jadi ini gara-gara Pak Umar nih, terus aku jadi ikut-ikutan. sebenarnya saya cuma mau ngingetin aja Ya sih nggak Bu. usah Kamu tuh harus- ngingetin gitu dong. Bukan gitu Pak, tapi masalahnya kalau Pak Gita sampai tahu di kantor ini ada masalah seperti itu, apalagi sampai kamu tidak diperlakukan dengan baik, Pak Gita bisa marah besar Pak. Ya udah, teman kamu mana? Nanti aku minta maaf beneran deh. Saya kurang tahu sih Bu, tadi katanya masih mau lanjut cari Kamu malah ciut suaminya. kayak gitu sih. Ya kalau dia beneran istrinya Pak Bagas gimana habis kita? Kamu yang tanggung jawab. Iya, aku yang di depan. Kamu kayak yang takut sama wanita tadi sama Putri juga. Si masalah Putri kayak ini bawahan kita loh ya. Kamu jangan takut sama Takutnya dia. informasi Putri bener gimana? Kalau itu bener istrinya Pak Bagas, gila aja. Aduh, saya nggak tahu siapa Pak Bagas itu, tapi Jadi gini, Putri, Pak Bagas itu adalah donatur yang bakal investasi ke perusahaan kita. Kamu tahu kan proyek yang lagi aku kerjain dan Pak Umar kerjain? iya tahu Bu, tapi tadi teman saya si Sinta juga bilang kalau Pak Bagas itu partner kerja dari Pak Gita yang bakal ngebantu perusahaan ini. Tapi Eh. saya Si Sinta itu bukannya pembantu ya? Pembantu? Iya kan? Soalnya Siapa Umar? penampilannya itu seperti pembantu soalnya tadi. Iya kan? Tidak Aduh, iya, mencerminkan gimana dia kalau itu cari Sinta istri aja? dari Pak Bagas. aduh, saya nggak tahu ya Bu Pak. Yang penting saya cuma mengingatkan Bu Put. sama Gini ya, udahlah kamu itu nggak usah takut kayak gitu grogi ya. Aduh, kamu kayak nggak tahu aku aja. Kebenarannya sih. Jadi kalau emang bener itu istrinya Pak Bagas, aku mau minta maaf. Ini lagi. Dah, kalau kamu sampai bilang sama Pak Gita, kamu bakal hari ini juga kamu bakal berhenti nanti. Udah, kamu tanggung jawab aku juga. Semua kesalahan kamu ya. ya udah deh. Wah siap. Kayaknya si Vivi udah kemakan tuh sama omongannya si Putri. Padahal dia bawahan, kenapa dia bisa takut ya? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, wah bisa bahaya nih kalau misal dia itu beneran. Waduh, mending aku susul aja dia. Mana guys? Ya, Aku kan udah ini ya banyak yang harus direhab lagi. iya Git. Kayak ruangannya. Tapi kan halamannya juga banyak yang kosong, jadi itu bisa lah kita buat perbaiki nanti. Cuman harus Mas. pelan-pelan. Dari tadi aku cariin kamu, tau gak sih? Sayang, kamu ngapain Iya, nyusulin oke, aku aku? minta maaf karena aku nyusulin kamu. Aku bukan bermaksud buat ngeribetin pekerjaan kamu. Terus? Berkas kamu ketinggalan di mobil. Jadi aku berencana buat nyusulin kamu, buat ngasih berkas-berkas penting itu, karena aku tahu kalau nggak ada berkas itu kamu juga pasti akan kebingungan. Tapi buat tanda tangan tweet masalah pinjaman yang bakal kamu pinjam kantor kita kan masih belum aku kasih sama kamu. Tapi masalahnya berkasnya diambil sama karyawan dari Pak Gita. Diambil. Jadi ceritanya tadi saya sempat buru-buru buat nyusul suami saya Pak. Tapi masalahnya ada 2 karyawan yang bekerja di perusahaan ini, dia bilang saya nggak boleh masuk ke dalam. Apalagi mereka juga nggak percaya kalau saya istri dari Sekarang suami dia saya. di mana, Bu? Tadi sih mereka masih sibuk buat ngurusin berkas-berkas itu, dan salah satu berkasnya juga udah disempat dirobek-robek sama mereka. Hah? Dirobek? Lagi. Udahlah, sekarang begini, Git. Kan masalah urusan itu haknya kamu. Ya gimana caranya kamu mengucapkan rasa terima kasih sama aku dengan mengatasi masalah ini? Ya aku gak mungkin lah marah-marah sama karyawan kamu. Ya cuma ini nggak bisa dibiarin aja Mas. Aku gak mau bikin istri aku kecewa gitu. Aku gak mau istri aku dipermalukan sama orang lain, apalagi sama karyawan kamu sendiri. Artinya aku sebagai suami kan gak pernah marah-marah sama istri aku. Malah aku berusaha buat bikin dia senang. Aku mau begini aja deh, biar lebih gampang aja, biar gak ribet-ribet juga urusannya. Kalau kamu masih mempekerjakan karyawan yang udah marahin istri aku gak jadi buat bantuin kantor kamu. Oh iya guys.
Ntar lagi aku kalau ketemu sama dia bakalan langsung aku cat aja. Sebenarnya saya bukan mempermasalahkan hal kecil sih Pak, cuman mereka udah sempat main fisik juga sama saya. Iya Bu, aku yakin ini kayaknya kelakuannya orang yang aku curigai yang sering nggak jujur di kantor aku. Apalagi kamu udah curiga ke hal begituan. Ya mau gak mau kamu harus atasi masalah ini gitu. Masa orang yang mau bantu kamu dulu dipermalukan sama karyawan kamu? Ya dia salah orang kalau misalkan mau permalukan istri aku gitu. Bentar deh Mas, kayaknya mereka deh. Iya, mereka tadi yang udah sempet robek berkasnya, dan mereka juga udah sempet dorong aku Mas. Mereka bertiga. Mereka bertiga yang aku, Itu salah satunya Putri teman aku. maksudnya mereka berdua yang aku curigai guys. Kalau Putri itu emangnya orangnya emang baik Mas. Put, makasih ya, kamu udah bawa mereka. Jadi mereka orangnya. Mar, kamu dari mana? Habis dari ruangan Pak Gita, nyariin Pak Gita nggak tadi? Mereka Mas, mereka yang nggak percaya kalau aku adalah istri kamu. Bentar deh, aku tanya deh. Kamu dan juga kamu udah bener ngerobek berkas yang udah aku buat susah payah itu. Maaf Pak, saya pikir dia Dia ini istri aku. Kamu orang sembarangan yang sekedar Hey. pengen deketin Pak Bagas. Gue kasih tahu ya sama kamu. Awang udah susah payah nih buat bantu kantor ini. Terus kenapa istri aku diperlakukan begitu? Hah? Terus sisa berkas lainnya mana? Kalian robek juga? Enggak, di ruangan Pak Gita. Kalian berdua emang kebangetan. Begini Mar, hari ini hari terakhir kalian berdua kerja. Pak. Jadi aku sudah nggak mau lagi untuk mempekerjakan kalian berdua. Jadi silahkan angkat kaki dari kantor ini. Oh ya, satu lagi. Setelah ini kalian nggak bakalan bisa kerja di kantoran seperti ini lagi. Aku bakalan blacklist nama kalian. Dan aku juga bakalan lanjutkan ke pihak yang berwajib. Kamu udah banyak korupsi di kantor ini. Masih nggak malu ada di sini? Saya mohon maaf ya Pak, tadi mereka berdua emang nanya Pak Gita dan saya bawa ke sini Pak. Kamu juga ngata-ngatain istri aku? Enggak. Putri ini Enggak. teman baik aku udah lama banget nggak ketemu sama dia Mas. Oh, jadi suami kamu? Aku minta maaf ya Put, aku jadi ngerepotin kamu sampai bela-belain juga bawa mereka ke sini. Oh, nggak apa-apa Kasin, nggak ngerepotin sama sekali kok. Oh, pokoknya sekarang untuk urusan dia, mau kamu kasih imbalan apapun, terserah kamu. Jadi yang terpenting dia gak ikut-ikutan dan dia udah nolongin kamu. Sekarang masalahnya kan udah beres, cuman masalah begini doang. Aku harus masuk dulu buat tanda tangan masalah kontrak ini sama kita. Tapi kamu udah copy file yang ada di berkas itu kan? Udah kok, tenang aja. Cuman Ya udah. tadi biar ada picture aja buat mereka. Ya udah. Yaudah kalau begitu, saya duluan ya Bu. Ya, mari Pak. Ayo. Put, makasih banyak ya, kamu udah banyak banget bantu aku. Ya meskipun kita udah lama banget nggak ketemu, dari dulu sampai sekarang kamu tetap jadi sahabat karib aku yang baik. Nggak bantu apa-apa, Kasin emang kebetulan aja kita ketemu barusan kan. Tapi gimana, masalahnya udah clear semua kan? Ya masalahnya udah beres semua. Cuman, iya bisa dibilang kalau nggak karena berkat kamu bawa mereka ke sini, aku nggak tahu nama dia siapa. Jadi sebagai imbalannya, aku mau kasih kamu kenaikan jabatan di sini. Aku bakal rekomendasiin kamu sama bos kamu Pak Gita. Aku bakal ngomong sama suami aku. Dan kamu nggak perlu khawatir. Mereka pasti ACC kok. Duh, tapi aku jadi gak enak deh sini. Soalnya kan aku juga gak ngapa-ngapain. Kamu jangan berlebihan gitu lah. Udah Bu, tenang aja. Lagi pula juga suami aku kan ngebantu dana ke perusahaan ini. Jadi pasti Pak Gita akan turutin semua permintaan aku juga. Jadi kamu tenang aja. Kalau emang kamu udah merasa nggak betah di perusahaan ini, kamu bisa kerja di kantor suami aku kok. Jadi kita bisa ketemu bareng tiap hari. Nggak usah sih, aku udah betah kok di kantor sini. Aku juga udah lumayan lama kan di sini. Tapi atas bantuan kamu dan atas apa yang kamu udah kasih ke aku ucapin terima kasih banyak ya. Sama-sama Put. Lagian juga dulu kan aku sempet punya kehidupan yang agak sedikit susah, dan itu pun satu-satunya orang yang ngebantu aku cuma kamu. Aku juga beruntung deh bisa ketemu kamu di saat-saat seperti ini. Jadi aku bisa
balas budi perbuatan kamu yang dulu udah baik sama aku. Sih aku nggak ngerasa utang budi kayak gitu, ya udahlah yang udah lalu biarin aja. Tapi ngomong-ngomong, kamu mau langsung pulang atau gimana sekarang? Sebenarnya aku lagi tunggu suami aku sih. Kalau kamu lagi sibuk ada kerjaan lain? Enggak sih, tapi jam kerja aku masih kurang 1 jam lagi di sini. Ya udah, kalau gitu mungkin setelah jam kerja kamu selesai, aku boleh nggak minta kamu buat ikut aku, nanti kita bareng pergi ke rumah aku. Aku mau kasih tahu rumah baru aku juga sama kamu. Boleh banget dong, kan kita udah lama nggak main bareng kan? Oke. Udah, kalau gitu nanti kamu langsung kabarin aku aja. Ntar kalau aku udah selesai jam kerjanya, aku juga langsung kabarin kamu. Gimana? Tapi nggak ganggu kesibukan kamu kan? Oh enggak kok, bentar lagi juga udah jam pulang kerja sih aku. Ya udah, kalau gitu kamu lanjut aja kerjaan. Aku mau balik dulu ya. Udah, hati-hati ya. Ya udah, makasih ya, Udah, Bu. aku lanjut dulu ya. Oke, bye.